Halo semua, perkenalkan nama aku Mutiara Ramadhani dari kelas 10A nomor absen 20. Di video kali ini aku akan membahas tentang masalah ekonomi yang berada di bab 2. Ya A, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Yang A, kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal. Yang B, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya sepatu dan tas. Yang C, kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, contohnya mobil mewah, villa mewah, dan perhiasan. Yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang A, kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda, contohnya siswa yang mempunyai buku. Yang B, kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga sebagai kebutuhan sosial, contohnya jaringan listrik, jalan raya. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Yang A, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang B, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang keempat, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang A, kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. Yang B, kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. Yang B, barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh. Yang A, barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan barang elektronik. Yang B, barang ekonomis atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan kepentingan. Yang A, barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. Yang B, barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. Yang C, barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. Yang D, barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya mobil mewah. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaan. Ya A, barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. Yang B, barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. Yang keempat, berdasarkan hubungan pangan. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. Yang B, barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. Yang kelima, berdasarkan proses pengolahan. Yang A, barang mentah, barang yang belum pengolahan. Contohnya kapas. Yang B, barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Dan yang C, barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. Yang keenam, berdasarkan bentuk dan sifat. Yang A, barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. Yang B, barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya bahan bakar. Yang C, kelangkaan, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Lalu ada penyebab kelangkaan, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, dan yang terakhir peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Lalu yang D, masalah ekonomi mikro. Apa dan berapa yang diproduksi, lalu bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi. Dan yang terakhir, yang E, masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Dan yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selesai sudah masalah ekonomi yang berasal dari bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.